Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Obed Syam, Muda Berkarya. Nah, di podcast kali ini saya kedatangan tamu pengusaha muda yang berasalkan dari Demak, kota santri katanya. Ini beliau ini dulunya nyantri, tapi kapan ilham datang sehingga beliau untuk kepikir jadi entrepreneur, teman-teman. Nah, tentunya sangat sedikit sekali santri-santri yang punya pemikiran untuk bisa menjadi entrepreneur supaya bangkit secara perekonomiannya. Mungkin banyak juga didikan-didikan Agim, kalau gak salah banyak yang dijadikan santri-santrinya untuk melek bisnis. Oke, di sini ada Bro Rico. Apa kabar, Bro? Ya, luar biasa. Bro Rico ini kalau gak salah katanya jebolan pesantren ya. Bukan jebolan pesantren juga sih ya. Justru sampai selesai ya. Enggak juga, sampai sekarang masih nyantren. Oh, sampai sekarang masih nyantren ya. Iya, sampai sekarang luar masih biasa nyantren. ini. Makanya saya di podcast kali ini aura-aura santri ini terpancar gitu. Sehingga saya mudah-mudahan bisa memperdalam lagi ilmu agama. Mudah-mudahan saya bisa memperdalam ilmu spiritual saya juga. Oke, Bro Rico, mungkin silakan bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman yang lagi nonton channel Obed Syam Muda Berkarya. Oke, buat teman-teman yang baru mampir channel Obed Syam, jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Dengan kalian men-share dan subscribe, tentunya kalian ikut andil mensupport channel Obed Syam. Oke, silakan Bro Rico. Iya, udah dikenalin nama gue Rico. Sekarang ya usaha kecil, bukan kecil-kecilan juga sih, lebih tepatnya lagi pengen grow up juga. Wih, Iya. grow. Betul. Namanya kita bisnis ya, pengennya kan tetap grow gitu kan. Iya, Walaupun iya. lebih tepatnya pembisnis itu, Mas Obed juga pembisnis juga, pasti ngambil resiko dulu nih. Yes. Merih-merih dulu, berdarah-darah dulu, diantemin batu orang dulu, baru kita bisa bangkrut kan. Wah, itu ya. Iya. Jadi mentalitasnya nih katanya dibentuk dulu. Jadi sebelum kita terjun atau kepikiran untuk menjadi seorang entrepreneur, bukan berarti wah banyak duit gitu kan. Betul sekali. Tapi siapin dulu nih mentalnya, siap rugi apa enggak, siap Iya. gagal apa enggak. Betul. Tentunya di setiap kegagalan pasti ada kesuksesan. Luar biasa. Terus dilanjut, Bro. Terus apa ya? Yang jelas dalam dunia bisnis gue sekarang, perjalanan hidup gue, kenapa ya Bang Obed tanya ke gue, kenapa sih gue jadi pembisnis ini dari awalnya nyantri sampai sekarang? Iya. Karena memang tekanan ya. Tekanan. Iya, itu, soalnya kan kenapa saya mempertanyakan bahwa memang santri-santri itu resolusi atau obsesi kedepannya ya jadi ustadz kebanyakan kan, gitu, mondok untuk jadi kiai, dan ya mungkin ini supaya menjadi pandangan untuk mudah-mudahan ada santri-santri juga yang ngelihat channel kita, supaya ini jarang sekali yang mengedukasi untuk milenial atau anak-anak muda supaya melek bisnis Ya. sejak dini. Betul. Nah, kalau masalah itu ya, gue cuma bisa bilang kenapa bisa melek bisnis karena memang dunia keluarga ya. Keluarga itu pedagang. Oh, keluarga pedagang. Keluarga Oh, pedagang. berarti ini tuntutan Rasulullah. Rasulullahnya pedagang, keluarganya pedagang. Makanya terus lanjut. Keluarga gue pedagang, terus dan memang gue anak pertama, Bang Obed. Anak pertama. Gue anak pertama, terus habis itu, dan gue dari generasi keluarga gue yang terakhir nyantri. Selebihnya adik-adik gue pun dididik untuk menjadi milenial. Oh. Karena memang itu zaman. Iya. Kalau bukan Enggak pada dari- nyantri kalau ada adik. Adik-adik kagak nyantri. Oh. Adik-adik bukan nyantri tapi cukup belajar ilmu agama aja, ikut majelis, talim biasa gitu kan. Tapi nggak ibaratnya nyantri itu identik dengan mondok mungkin Mondok, ya. iya. Nggak mondok lah Nggak adik-adik, mondok. tapi tetap mempelajari ilmu agama. Betul. Di lingkungan ya. Betul. Oke. Karena memang keluarga saya pribadi yang terakhir mondok memang saya. Iya. Selebihnya itu mengikuti perkembangan zaman ya, I don't know gitu kan. Kenapa sih pemikirannya sekarang kayak gitu. Dan
mungkin beda generasi kali ya gitu kan. Terus berbicara perkembangan zaman ini nih, Bro. Aku jadi lebih penasaran lagi nih, ingin menelisik perkembangan zaman yang seperti apa sih yang tentunya dogma sebelumnya yang mungkin kita dengar dari banyakan orang, lalu dengan persepsi yang sekarang Bro Riko seolah-olah bahwa tekanan hidup ini semakin cepat dengan digitalisasi ini, tentunya perubahannya yang mengharuskan ya atau menjadi tekanan kita mau gak mau keluar dari kebiasaan yang seperti pada umumnya, berarti gitu ya? Iya, betul. Iya. Kenapa? Ya karena kalau bukan dari diri kita sendiri untuk memulai, untuk grow up, terus untuk educate juga gitu kan, siapa lagi? Yeah. Apalagi jangan sampai era digitalisasi kayak gini, modernisasi kayak gini dengan banyak aplikasi digital media kita ngikutin, ya kan? Tetapi justru kita bisa membawa ikutannya kita ini digital media ke dunianya kita. Iya. Pikirannya seperti itu kalau gue ya. Jadi nothing to lose untuk selalu grow up sih. Jadi Grow up, tumbuh terus. ya. Yang jelas harus tetap positive thinking sih Bang. Positive thinking ya. Mungkin kalau dikelola dari jebolan pesantren itu ya mungkin nggak seperti saya berandalan anak jalanan. Ya mungkin ya baguslah ibaratnya, tentunya suasana di kota santri katanya itu kan berbeda sama suasana di jalanan gitu. Beda banget. Tentunya kan ada perbedaan ketika didiknya di santri terkukung mungkin karena memang kita dibatasi untuk berselancar di sosial media pun kan nggak bisa. Tentunya dengan ketika kita keluar dari kungkungan itu lalu melihat wow kehidupan itu kan, apalagi kalau yang anak-anak yang nggak mondok ya, mungkin sepantaran kita generasi kita mereka udah jadi gamers, programmer, dan tentunya wow di digitalisasi ini benar-benar ngerubah kebiasaan yang tidak terbiasa, apalagi dengan pandemi mengharuskan semua orang yang gaptek pun mau gak mau kita tuntut. Betul. Pengajar, guru-guru bagaimana harus online. Iya. Itu ya mungkin ya. Betul. Luar biasa nih. Jadi kenapa yang belum tadi berbeda banget? Santri itu kita megang HP hanya sekedar orang-orang tertentu. Maksudnya kan santri kan ada yang namanya santri dalam gitu kan, yang khusus ngurusin kiai, gitu kan, sama santri yang biasanya mondok gitu. Seperti itu ya kalau santri itu. Nah kebetulan saya termasuk santri abdi dalam. Oh berarti dekat dong sama kiainya ya? Iya betul sekali. Itu boleh pegang HP? Boleh pegang HP. Wah dia enak banget nih, santri kesayangan kayaknya. Santri kesayangan. Nah saking kesayangannya nih ada cerita menarik. Waktu gue pas mondok, gue itu tipikal santri yang sering kalau zamannya sekolah ya, gue santri yang sering kena hukuman SP. Masuk ruangan BP itu gue mulu. Makanya kan orang-orang belajarnya itu pagi sama siang sore. Iya. Kalau gue malam. Ditemenin sama kopi nih. Waduh. Kiai gua pasti kalau malam SMS. Namanya gue nyantri nggak ada namanya BBM sama BA kayak gitu. Iya nggak ada. SMS. Kamar kalau enggak ke balai. Biasanya gue tuh ngajinya di situ. Ke balai, udah gue paham nih kalau udah ngajakin ke balai, terus yang kedua itu ke kamar siapin kopi. Nah kopinya kiai gua itu kopi bubuk tanpa gula. Jadi sampai sekarang gua kalau ngopi ini ya tanpa gula. Oh tanpa gula. Jadi berarti kopi sasetan itu juga nggak udah kebiasa dong dalam kepahitan. Pahit banget. Ini tapi lo istimewa lo, bro. Secara tidak langsung lo lebih istimewa. Lo bisa langsung ngunduh ilmu dari kiainya langsung. Iya. Itu. Alhamdulillahnya seperti itu ya. Iya. Gitu, kan. Itu katanya kan kalau misalkan kita memuliakan katanya guru kita, tentunya cahaya keilmuan itu walaupun secara tidak ibaratnya kan beda yang kita dapatkan dengan kita belajar bareng nih teman-teman. Sama kita orang-orang yang ngabdi itu biasanya diberikan kelebihan ya katanya. Ada ibaratnya kayak ya nur tersendiri lah ibaratnya
lebih cepet, lebih ibaratnya dalam segi keilmuan yang didapatnya ada perbedaan? Enggak juga sih. Enggak juga? Enggak juga. Kenapa saya bilang enggak juga? Rata-rata memang yang enggak ngabdi dalam dan santri yang di luar gitu ya, gitu kan. Itu mereka itu selalu memacu dirinya sendiri. Oh. Contoh saya sama Bang Obet gitu kan. Ya, kita sama-sama manusia. Iya. Daya tangkap kita itu sebetulnya sama Bang Obet. Tetapi day to day kita, daily-nya kita itu yang menciptakan kita bisa tetap nyangkap atau tidak. Ya, semakin banyak kita berbuat maksiat, semakin susah juga kita untuk menangkap sesuatu. Terus kalau misalkan tentang yang kekurangan gizi, tentunya akan mempengaruhi juga kalau nggak salah. Enggak juga. Saya itu kalau nyantren kemarin makanya nasi putih sama telur. Yang lain masih pakai sayuran, saya enggak. Bahkan sampai sekarang gitu kan. Kebetulan alhamdulillah saya juga udah berkeluarga Mas Sobat ya. Iya. Istri saya tahu banget gitu kan. Paling makanan saya kalau nggak jauh-jauh nasi sama telur, nasi sama ayam doang udah. Sayuran saya nggak doyan. Kalau mentok-mentok mie. Ya, artinya kan gizi juga berbeda. Iya. Saya bukan tipe kalau 4 sehat 5 sempurna. Rokok juga. Rokok juga. Ngopi kuat gitu kan. Nih untuk yang Bro Riko pada saat pesantren, pesantrennya yang modern. Jadi kan pesantren itu kan berbeda-beda ya. Betul. Ada yang pondok modern, ada yang ke zaman-zaman dulu gitu ibaratnya. Kalau yang modern kan sama sekolah gitu. Kalau yang Bro Riko itu seperti apa pesantren? Semi modern sih ya kalau. Semi modern. Jadi tetap ibaratnya mengikuti perkembangan ya, perubahan. Betul. Karena memang gue sekolahnya itu dipilih dari pondok pesantren. Contohnya pondokan gue nih, nanti lu sekolah di sini ya gitu kan. Karena di sini bagus nih untuk pengetahuan duniawinya. Bukan duniawi, maksudnya pengetahuan umum gitu kan. Pengetahuan. Jadi dia kebanyakan kan kalau kita terlalu dalam ke yang akhiratnya atau ilmu agamanya lalu ilmu dunianya enggak kita capai kan ibaratnya pincang juga ya. Betul sekali. Nah, mungkin Bro Riko terbangun atau tergugah dengan pesantren yang memperhatikan juga keadaan saat ini sehingga mengharuskan kita ternyata nggak bisa kita cara kolot gitu kan. Sehingga kita harus mampu merevolusi kebiasaan-kebiasaan yang ada atau yang notabene ya hanya ngaji terus, tapi kita nggak tahu nih perkembangan zaman tuh seperti apa, dunia luar itu seperti apa, sehingga itu yang mengakibatkan kita mungkin tertinggal ya. Betul. Tapi kalau sekarang sih enggak lah Bang Ben. Kalau zaman saya dulu, saya tuh merasa tertinggal gitu kan. Bahkan sampai kayak sekarang. Mungkin Bang Obet udah bikin channel YouTube gitu kan. Saya emang enggak. IG aja, tapi Instagram aja baru saya punya loh. Oh, Instagram baru juga? Baru punya. Sampai sekarang tuh saya tipikal orang masih kudet gitu. Jadi pegang HP itu hanya sekedar buat WhatsAppan saja, telepon udah cukup gitu. Memang kebawa dari zaman dulu. Zaman dulu gitu kan. Zaman kita mungkin Friendster kali ya. Lagi hype-hype-nya tuh Friendster ya. Friendster BBM tuh dulu. Oh, BBM saya udah bekerja. Oh, udah kerja. BBM saya udah kerja. Kayaknya saya nggak tahu banget itu. Saya tahunya BBM, SMS saya tahu gitu. Kalau BBM saya udah kerja. Oh, udah kerja. Udah kerja. Saya masih sekolah, masih SMK. Ya ketahuan kan kalau gue tua berarti. Iya, BBM itu saya sudah kerja. Saya kerja itu dimulai tahun 2007. 2007. Lalu setelah lulus semuanya gitu kan pendidikan, gue jadi part time di salah satu universitas. Oh, ini kita ngebahas sekarang tentang Bro Riko masuk ke dunia kerja nih. Udah kerja nih. Jadi beliau kalau sekarang udah jadi owner, Bro. Jadi anak pesantren bisa jadi owner. Jadi tapi tentunya kata Bro Riko, riset, pengalaman itu berharga ya. Banget. Berharga. Banget. Pertama kerja itu menjadi sales katanya. Iya, sales. Itu part time sales. Wih, sales itu mentalitasnya harus benar-benar tangguh. Asli. Tapi kamu tadi di awal bercerita katanya karena saya terlahir dari keluarga pedagang, maka saya udah
terbentuk mental pedagangnya. Enggak juga Enggak. kebentuk karena orang tua gue itu nggak ngajarin gue untuk dagang. Enggak ngajarin buat Nggak dagang. ngajarin untuk gue dagang. Kalau arahan orang tua lebih ke apa? Arahan orang tua gue ngikutin jejak-jejak saudara-saudara sebelumnya karena memang saudara sebelumnya kiai lah ustadz lah gitu ngajar TPG ya, karena alhamdulillah ya sekarang ada yayasan sendiri di Alhamdulillah punya yayasan di Demak. Bro, yayasannya apa? Pondok Al Istighfar. Pondok Al Istiqomah buat Istighfar. Oh, istighfar. Pondok Al Istighfar. Astagfirullahaladzim, saya banyak dosa ya Allah. Makanya tadi salah nyebut. Bukan Al Istiqomah, Al Istighfar. Mudah-mudahan santri yang berada di Yayasan Al Istighfar like, comment, subscribe channel Obiesa Muda Berkarya. Oke. Ini Bro Riko luar biasa. Ini kan kita berbicara berdagang. Sales itu adalah jualan. Bener gak? Betul. Identik marketing. Berarti kan ini anak-anak muda ketika kita tawarkan penawaran peluang menjadi seorang sales, kebanyakan mereka lebih kepada pemahaman negatif ya. Iya. Mereka katanya sales mah gini, aku takut nggak punya bakat katanya dan lain sebagainya, sehingga mereka nggak pernah ibaratnya mengambil peluang ini, padahal cuan itu datangnya dari sales, bro. Nabi Muhammad itu sebagai pedagang. Muhammad sebagai pedagang katanya, janji selalu ia pegang, melayani dengan tenang, mudahlah rezeki datang katanya. Bener gak? Berarti basically ketika kita mau jadi pembisnis, kita belajar dulu jadi pedagang dulu ya. Sales itu luar biasa. Terus dilanjut. Nah, saat jadi sales part time gue itu mental down banget Bang Obet. Asli mental down banget. Apain sih ya gue gitu kan. Kemarin kerjanya bagian brosur bahasa universitas. Dan lu tau gak sih di lapangan ya? Iya, universitas gue itu bukan mayoritasnya muslim loh. Orang-orang Chinese. Kuliah dulu di mana? Kuliah gue di Undip. Universitas di Pamulang. Oh, iya. Pamulang, Tangsel ya? Iya, Unpam, betul. Kalau anak-anak sekarang Unpam. Iya, Unpam. Unpam, tapi kita zaman dulu kita nyebutnya Undip. Oh, Undip kalau dulu. Iya, nyebutnya Undip. Kalau pas zamanan saya udah Unpam loh, taunya Unpam. Dulu saya mau ke Unpam juga, cuman jaraknya jauh, jadi saya ke Unindra. Saya lulusan Unindra. Oke, buat teman-teman mau yang lulusan Unpam atau yang sedang kuliah di Unpam maupun di Unindra, komen, dukung support channel Obiesa. Terus lanjut bro. Oke, terus kerjaan bagi brosur, setelah itu ya di mental down banget, apalagi based on komisi. Ya, jadi gue dibayar itu berdasarkan dengan flyer yang gue buang ya. Artinya bukan gue sebarin, gue buang. Saking segitunya dunia sales gitu kan. Iya. Karena sales itu memang sih ibaratnya orang kebanyakan nggak kuatnya itu katanya di target, bro. Target. Nggak bisa di luar target memang. Paling sales mobil tuh. Kalau dia nggak bisa closing dalam 1 bulan, misalnya beberapa bulan, itu kemungkinan di-cut pasti. Itu ya, emang tapi itu luar biasa. Ketika kita pintar jualan, tentunya kita mau ngejual apapun, mental kita udah kebentuk, bro. Keilmuan sekolah tentang marketing itu kan, kita kan taunya marketing tuh secara global, jualan, nawarin. Tapi basically segala sesuatunya itu uang atau perusahaan itu nggak bakal jadi uang kalau nggak ada marketing, nggak ada closing. Betul sekali. Semuanya kita ibaratnya mau menciptakan produk sehebat apapun ya, kalau nggak ada penjualan nggak bakalan jadi duit. Nih, ujung tombak. Air nih dibawa dari gunung, dikemasin. Itu kalau dijual, kalau ibaratnya
ide berapa harganya, Iya. produk berapa harganya. Betul. Tentunya yang jualan nih bro dapat gaji, iya. Dapat bonus, iya. Majuin perusahaan, iya. Iya. Dianggap enggak. Ya enggak. Orang sales itu dianggap enggak. Beda ya. Karena sales sama marketing itu berbeda. Tapi reward untuk dalam dunia sales nih, saya beberapa perusahaan baik itu di asuransi maupun di ini apa namanya, perusahaan jualan kendaraan. Itu ketika kita memang memiliki keterampilan menjualnya, closingnya banyak, itu bentuk apresiasinya luar biasa loh. Jalan-jalan ke luar negeri itu. Terus Betul sekali. memang ketika kita udah apa ya, bisa closing, lalu kita ada pendidikan dimasukin apa ya, kayak seminar gitu ya. Iya. Itu kan Tergantung kita sih. itu kan gini loh, ketika kita ikut seminar nih, cara seminar nih, tentunya kan itu investasi layar ke atas kan. Apalagi kalau misalkan kita masih karyawan, itu belum kesampaian kita kepikiran ke situ. Karena investasi layar ke atas itu kita mau belajar bayar gitu. Bayarnya juga cuannya nggak murah. Iya. Bener gak? Betul. Makanya orang-orang entrepreneur trainer itu yang ngajarin kita tentang skill jualan, itu kan mereka dapat cuannya dari seminar itu aja. Oh, satu pala bisa 15 juta. 5 juta. Ya kan kita masih berpikir buat besok bisa makan nggak ya? Iya. Tapi dengan ibaratnya kita ada potensi, itu tentunya mendongkrak kapasitas yang ada dalam diri kita. Betul Keilmuan itu kan nggak didapatkan kecuali kita mencoba untuk menjadi seorang sales. Lalu apa lagi, Riko? Udah dijawab semuanya sama Bang Ubed. Bingung gitu kan. Mau gue jelasin apa, mau gue kasih motivasi apa? Iya. Aduh, enggak. Ini kan kita sharing, bro. Lo bintang tamu gue. Gak boleh seperti itu. Ya, kita kan sharing. Kita kan ibaratnya frekuensi kita kayaknya sama gitu, memiliki kesamaan. Ya mungkin dari masing-masing persepsi kan, tentunya dari pengalaman Bro Riko yang ingin di-share pada teman-teman. Lalu sesekali ke sana dong, ke kamera Bro Riko, biar kelihatan muka gantengnya gitu. Ini mudah-mudahan istrinya nggak marah gitu, karena Bro Riko ini udah beristri teman-teman ya. Jadi jangan diganggu-ganggu ya. Jangan diganggu-ganggu ya kalau ada istri gua. Nanti di-cut sesi itu ya. Oke, mungkin apalagi Bro Riko perjalanan sehingga sekarang dari sales lo kepikiran untuk, wah, gue kayaknya harus menjadi pengusaha nih. Gue harus punya bisnis sendiri nih. Itu gimana nih ibaratnya mendapatkan ilham itu datang? Mendapatkan ilham itu datang cukup simpel sih, Kang. Saya tuh orangnya bosenan. Saya nggak mau diatur. Nah, makanya dari zaman dulu sampai sekarang itu gue sering kena BP gitu kan, kena ospek, kena takzir, kalau bahasa santri kena takzir, digundulin dan macam-macam. Akhirnya berhubung gue karyawan juga nggak mau diikat, maunya lepas, ya udahlah, gue pengen bikin usaha. Dan kebetulan Allah ngasih itu ke gue. Wow. Ini nama usahanya apa? PT Divija Triasa Kreatif. Itu dia bergerak di bidang yang pertama otomatis bisnis proses outsourcing, baik itu labor supply maupun dan job supply. Kita pun juga bergerak di digital media advertising. Jadi banyak juga ya. Iya, terus yang ketiga is our management, payroll service, recruitment service. Wow. Sama yang terakhir kita baru buka restoran konsultan. Jadi ada nih temen gue itu dari UBM. Iya, dia salah satu dosen di UBM. Dia pengalaman di dunia FM itu gue aja kan join gitu kan, karena gue itu maunya di bisnis gue sekarang gitu kan, bukan bisnis gue sih, lebih tepatnya ada partner gue namanya Diki Permana itu kan, sama keluarganya itu gue set to thanks banget gitu kan, dikasih kesempatan untuk ngelola perusahaan ini. Jadi pure itu sebetulnya gue sama partner gue ini yang ngelola berdua gitu kan. Memang Diki ini tipikal orang yang di balik layar. Iya. Jadi tapi walaupun di balik layar itu dia bagi gue tuh sukses.
Ya, untuk ngelola perusahaan itu kan namanya sutradara ya gitu. Sutradara kan. ya. Sutradara Dia itu nggak harus di ibaratnya- depan layar kan. Betul, dia yang konseptornya, Bro. Betul, Ya. gitu. Gue mah cuma ngejalanin aja gitu. Lo bagian tempurnya ya. Gue bagian tempurnya aja. Kata dia serang Serang, gitu. gitu. Serang perusahaan A. Oh iya, untuk join kerjasama, serang gitu kan. Gitu. Mantap. Jadi memang saat ini emang eranya kolaborasi katanya. Betul. Ah. Iya, emang era kolaborasi. Nah, di situ nih, Bang Ubed, gue kecetus pengen dunia jasa. Contohnya apa? Aplikasi-aplikasi kan kolaborasi gitu kan. Aplikasi A, B, C yang biru-biru, yang hijau gitu kan. Kan jatuhnya kolaborasi dengan personal dari tukang ojek sama klien itu kan kolaborasi itu kan. Di situ gue kepikiran enak kali ya dunia jasa gitu kan. Karena kenapa? Dunia jasa ini manfaatnya banyak. Bisa ngebantu otomatis, ngebuka lapangan juga. Yes. Itu kan. Itulah mulianya para entrepreneur itu bisa berdampak untuk orang-orang Betul sekitar. sekali, Kang. Kita bisa membuka lapangan kerja. Syukur-syukur ketika usaha kita makin berkembang, makin maju, tentunya makin banyak juga orang yang kita pekerjakan kan, benar gak? Betul sekali, Kang. Oh yes, luar biasa. Ini sangat dimuliakannya para entrepreneur ya. Kalian pastinya tentunya pengen menjadi seorang entrepreneur. Bukan dimuliakan ya entrepreneur, lebih tepatnya itu kita sebagai entrepreneur nih ya gitu kan. Kalau kita sama rekan-rekan kerja kita, gitu kan. Gue merasa di Divija ini gue nggak punya karyawan gitu kan. Karena semuanya itu bekerja di Divija. Iya kan. Jadi bukan karyawannya Riko tapi karyawan di Divija ini gitu kan. Gue sama Diki ini hanya pengelola Divija. Enggak, maksud saya ibaratnya entrepreneur itu lebih dimuliakan karena ibaratnya dia memberikan dampak positif yang tadi membuka lapangan kerja gitu. Tentunya ya supaya merangsang adik-adik atau teman-teman nih yang belum kepikiran untuk jadi entrepreneur pengusaha ada kepikiran juga gitu. Ini ngomong-ngomong eranya kan sekarang ini kolaborasi nih yang saya dengar dari Bro Riko. Bro Riko bisa kolaborasi dengan teman. Nah, sesempit apa, semudah apa sih kita berbisnis itu ketika kita dulu belum action? Banyakan orang kan saya lihat banyak orang yang cerdas, yang pinter, konsepnya banyak. Setuju. Tapi mereka tidak memulai. Betul. Dan akhirnya ketika konsepnya dieksekusi sama yang lebih awal, gigit jari. Betul. Pasti dia akan bilang, dulu padahal konsep ini pernah gue buat loh, cuman gue gak eksekusi. Nah tentunya kan jangan sampai cewek-cewek idaman kita yang bohai, yang cantik nggak kita tembak duluan. Kalau tembak duluan kita ditolak atau gugur duluan, kita udah mencoba. Betul. Bener gak? Betul. Dibanding kita belum nyoba, ngidam-ngidam doang, tapi dieksekusi orang, kemudian ditembak orang, jadi milik orang. Nah, itu apa konsepnya kita ya sebagai pembisnis ya. Kita itu mikirnya untuk resiko itu nanti dulu lah. Gitu kan. Yang penting gue udah jalanin dulu nih. Gue misalkan contoh gue punya ide A gitu kan. Pasti tahu nih idenya ini pasti begini-gini. Oh ya udahlah, nanti juga bakal ketahuan. Iya. Nah, jadi ketika kita udah running, kita udah mulai nih ya. Iya, kita udah mulai. Tentunya ada tantangan yang menuntut kita untuk belajar. Betul. Seperti itu kan? Iya. Maksudnya. Jadi intinya mulai aja dulu gitu loh. Mulai aja dulu gitu. Udah kecetus. Oh, gue mau bikin yang penting udah ada konsepnya, lalu mulai gitu ya. Oke. Ya Kang Obet aja nih. Gue mau pengen bikin channel YouTube. Nanti channelnya isinya podcast dulu awal-awal. Udah gue mulai aja dulu nanti isinya yang lihat berapa, kayak subscribe-nya berapa, belakangan kan? Iya, betul. Engagement rate-nya juga berapa ya belakangan. Tentunya yang penting kita konsisten, melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Betul. Sehingga ya akhirnya kita biasa kan? Betul. Bisa itu karena biasa juga. Nah, gue paling suka tuh kata-katanya gini, istiqomah itu yang susah. Nah, kalau yang gampang kalau bahasa istirahat. ininya konsisten ya. Iya betul. Konsisten itu susah gitu susah. Kan. Iya, yang gampang tuh namanya istirahat. Istirahat itu paling gampang gitu. Jadi istiqomah itu susah. Yang gampang itu istirahat. Pantesan banyak anak pudar bahan. Nah,
Apalagi masa Covid kayak gini ya. Masa Covid, iya. Nah, tapi Aduh. jangan salah loh, di masa Covid kayak gini Kang, anak muda itu rebahan bisa dapat duit. Rebahan bisa dapat duit, coy. Nah, rebahan bisa dapat Tapi duit. konsepnya lain, bro, kayaknya. Bukan konsep bisnis Dropshipper. deh. Hah? Dropshipper. Oh, jadi dropshipper. Ya kan mereka bisa rebahan nih gitu Ah. kan. Gue punya barang gitu Iya. kan. Contohnya si lu jadi dropshipper gue. Iya. Gue pasarin dong. Itu gitu. bisa juga Dropshipper. untuk kita belajar menjadi seorang pengusaha juga, masuk pengusaha juga. Iya. Walaupun kita jualin barang orang. Iya. Yang penting kembali ke konsep kita berbisnis. Betul. Menjual cari cuan ya. Cuan is my life. Cuan is my life katanya. Ini baru dia nih keluar nih. Kata-kata bijaknya, kata-kata gimmicknya gitu. Ya wajar sih. Ngadepin sales. Ah. Sales itu kan identik dengan keduniaan ya lebih tepatnya kan. Iya, betul. Tekanannya apa? Kita pasti sedikit banyak nyinggung masalah personality gitu kan. Contohnya apa sih kekurangannya apa gitu kan. Ya kita kasih motivasi. Yes. Jadi ya sedikit banyak untuk masalah kata-kata bijak ya bisa lah gue lah. Mantap. Ini kayaknya bisa memotivasi atau mementoring Sam Bro Riko ini. Enggak. Oke, Justru oke, kebalik. Justru kebalik. Bukan mentoring kali ya. Kita lebih sering sharing, ketemu, Sharing. ngobrol. Bisnis apa ya Bang Syam gitu ya, enaknya gitu ya. Yes. Ya, mudah-mudahan kita kedepannya bisa berkelanjutan. Ada Amin. bisnis-bisnis yang bisa dijadikan kerjasama kita Amin, mungkin amin, kan. amin. Era kolaborasi ini tidak ada yang tidak mungkin. Iya. Segala sesuatunya mungkin selagi kita ada kemauan. Betul. Ya. Ada kemauan dan mau menjalankan. Dan mau menjalani kan. Percuma. Ya kan tadi kan Kang Syam ngomong kan. Percuma plan tapi tanpa action. Berarti kan Iya. ada kemauan. Planning Iya. itu adalah ada kemauan. Iya. Tapi actionnya nanti dulu lah. Lagi rebahan, nanti dulu lah ngopi dulu sebatang. Iya. Besok katanya. Besok Tarsok. Nah, makanya gitu. Bedanya komputer sama orang gitu. Kalau komputer kita pijit enter dia jalan eksekusi. betul. Kalau manusia ketika kita pijit Enter. lo kerja entar katanya. Iya betul Gitu. sekali Kang. Berarti artinya apa? Secara nggak langsung Makanya- itu kalah sama komputer dong. Iya, kalah sama kecerdasan buatan. Betul. Padahal Makanya secara sekarang nggak ini, langsung kepikiran, kan? padahal keadaan yang kita kembali lagi nih, kata Bro Riko, gue dituntut keadaan. Ya. Sekarang itu serba sulit. Ya. Kalau kita nggak kerja keras, kalau kita nggak ngerangsang kreativitas kita, saingan kita ini bukan orang doang. Iya. Sekarang kecerdasan buatan itu menjadi Saingan kita saingan juga. kita juga. Saingan Kita kita kompetisi ini dengan orang. Nah, kalau kalian masih belum peka, belum tahu nih, lihat ketika kita masuk gerbang tol, Ya. dulunya siapa yang jaga? Manusia Sekarang tinggal tap money. TTM Money. Berarti itu kan robot-robot. Iya. Kecerdasan buatan. Betul. Bro, jangan terlalu berleha-leha. Walaupun sekarang masih kerja, tetaplah belajar itu harus terus ya. Betul. Apalagi sesuai dengan ajaran agama Muslim, katanya menuntut ilmu hukumnya wajib. Wajib. Dari kita buayan ibu nih sampai masuk kita liang lahat, berarti Iya. kita usia itu gak ada batasan. Nggak batas. Bukan berarti kita udah tua pensiun belajar, enggak ya? Betul. Bahkan saya banyak orang-orang tua yang ibaratnya yang mereka masih tetap belajar, masih Iya. pengen produktif Betul. gitu. Tapi satu sisi banyak anak-anak muda yang pengen pensiun dini gitu. Mereka mindsetnya ketika gue selesai dunia akademis, berarti gue pensiun belajar. Nah, nyarinya kerja gitu. Ini kan pemahaman yang Salah ya. salah ya. Harusnya mindsetnya itu bukan kerja. Tetapi mindsetnya itu kita bagaimana bisa menciptakan pekerjaan. Betul. Apalagi kan sarjana, gue yakin lah. Tadi kan Kang Obed bilang di Indonesia nggak kekurangan orang cerdas sama orang pintar, tapi kekurangan orang yang mau. Banyak kan orang malas. Gue pun juga pribadi sampai sekarang pun masih ada malas-malesnya gitu kan. Contohnya apa? Ya banyak lah contohnya. Hari ini contoh gue ada meeting jam 8, gue masih mager gitu kan. Gue udah 8:30 sama anak-anak gue. Itu pun masih kadang ya malas itu pasti ada Kang.
Jadi cara ngalahinnya simple. Ciptain lu pasangan lu sendiri. Maksudnya dalam arti pasangan lu bisa fisik secara personal, wanita sama pria, dan juga sama apa yang lu sukai. Jadi kan semua itu per pasangan lu. Contohnya berhubung gue udah punya bini, jadi ada alarm tersendiri nih Kang. Jam 8 gue bilang aja malam nih mau tidur, yang besok bangunin gue ya, bangunin aku ya jam 8 aku ada meeting. Iya, dia banguninnya bukan jam 8 Kang. Habis subuh gue tidur lagi, enggak boleh tidur lagi gue. Bangun. Memang fisiknya tidur gitu kan, tetapi ada aja contohnya berhubung kita sudah suami istri ya, dijailin lah, entah rambut gue dimainin, biar nggak tidur. Risih. Tetapi apa? Oh, alhamdulillah gue bisa bangun jam 8. Orang nggak kecewa sama gue. Nah, dunia jasa itu kayak gitu Kang. Jangan sampai orang kecewa sama gue. Mungkin bukan hanya jasa aja ya. Betul. Itu lebih kepada bagaimana kita menciptakan habit karakter yang bertanggung jawab, tepat waktu. Iya. Lebih kepada apa ya? Ya karakter ya, membangun karakter yang mana kita ini kan gini, Bang. Kita ini sebagai entrepreneur. Tentunya tugas kita adalah nge-recharge dengan kita terus belajar, membaca buku, ikuti acara-acara seminar, dengerin podcast. Begitu pula dengan alarm. Nah, alarm yang tadi Bro Riko ceritakan, alarm gue sekarang istri gue, Bro. Bukan pacar ya. Iya. Istri itu lebih halal gitu. Ini ketika gue nggak komitmen, lalu kita udah berkomitmen sama orang untuk janji meeting. Iya. Ketika gue masih sendiri, tentunya alarm kita hanya jam. Iya. Tapi ketika sekarang alarm handphone, iya. Tambah istri, gitu. Lebih mantep lagi kan? Iya. Ya berarti kan istri ikut andil untuk supaya kita tetap konsisten. Betul. Benar ya? Betul. Itulah mungkin keselarasan dengan ada kehadirannya seorang bidadari di samping kita bisa menjadi alarm. Nah, jadi kita pun, Mas, jangan pulang malam-malam, Mas. Gitu. Dia ada kuntilanak gitu. Tadu. Jangan pulang malam-malam nanti ada kuntilanak. Jangan pulang malam-malam nanti ada kuntilanak. Tadu nih, kuntilanaknya kayak gimana dulu nih? Soalnya sekarang anak-anak muda sekarang tuh nggak percaya namanya ghost ya gitu ya. Yang lain ya gitu kan. Makanya kuntilanaknya kayak gimana nih? Kuntilanaknya kayak gimana dulu nih? Lebih kemana? Iya, kuntilanak dulu nih. Jadi kuntilanak itu sebenarnya istri itu ngalarm supaya kamu tahu nih, gue ini udah ada di rumah. Gue ini lo itu udah ada sendiri gitu. Gue nungguin gitu. Jangan sampai lo terpikat sama kuntilanak yang di jalan. Nah, gitu. Gini loh guys, itulah yang gue suka dari Kang Syam gitu kan, Kang Obet ini. Gue ngomongnya kuntilanak tapi dia bisa ngambungin positif. Itu adalah jiwa entrepreneur sejati. Jadi kita harus selalu positif thinking ini Kang Obet. Betul. Iya, jadi walaupun ada pikiran negatif kita harus recharge. Iya. Itu harus entrepreneur sejati, itu harus ada positif. Bodoh amat lah gitu kan, lu mau ngomong apa kayak tentang gue, yang penting gue positif nih gitu kan. Kalau nggak kayak gitu bisnis gue terbengkalai pasti. Gue yakin gitu kan. By the way Kang, sekarang bisnisnya apa aja Kang selain nyiptain podcast kayak gini Kang? Nih Kang. Ini giliran gue ditanya nih, host ditanya bro. Gak apa-apa, kita sesi sharing nih ya. Iya Kang. Saya memang membangun usaha di awal itu adalah ngerintis berdasarkan pengalaman gue sebagai tukang cuci dulu. Wow. Di tempat rental mobil. Saya yang dibangun pertama adalah rental mobil. Lalu saya terinspirasi dari pengalaman bekerja hanya sebagai tukang cuci mobil. Akhirnya saya membuka usaha cuci mobil juga. Alhamdulillah. Lalu berkelanjutan ke bengkel mobil. Ada beberapa jenis usaha yang saya suntik mati. Ada pecel lele, ada roti anget, ada fried chicken. Banyak Kang, di daerah mana aja tuh Kang? Daerah mana aja itu? Daerah Pasar Minggu aja sih. Itu yang dieksekusi, suntik mati. Berarti nggak bisa saya pertahankan. Jadi ketika kita berbisnis, kalau menurut ibaratnya kan yang mengetahui dan menganalisa adalah diri kita ya. Jadi kita nggak bisa apa kata orang. Bener gak? Betul sekali. Jadi Kang. kapasitas atau kemampuan yang
kita miliki ini ya diri kita, apakah lanjut atau ini. Kita harus jangan sampai mempertahankan yang usaha yang tidak bisa berkelanjutan kalau menurut saya gitu. Berarti Jadi, feeling ya. Ya nggak feeling juga. Terus? Dari hasil analisa dan pengalaman juga sih seperti itu. Jadi kita mencoba ini kan otomatis menganalisa. Lalu sejauh mana sih ketika dilanjutkan income yang kita dapatkan pun seberapa besar? Apakah bagus atau gimana ya? Kalau misalkan menurut kita tidak, ini lebih baik kita fokus ke opportunity lainnya atau membangun peluang-peluang baru yang memungkinkan gitu. Iya. Itulah jiwa entrepreneur, Kang. Setuju, Kang, gitu kan. Saat kita melihat itu tidak take profit ya gitu kan. Artinya daripada kita bukan tipikal orang yang nggak berani mengambil resiko ya. Kita entrepreneur itu pasti selalu berani mengambil resiko. Tetapi saat kita tahu, wah, saatnya gue menciptakan peluang baru. Itulah ada entrepreneur. Entrepreneur itu kan fokusnya itu ke depan gitu kan. Walaupun diri gue belum gue bisa sebut entrepreneur gitu kan. Karena masih banyak faktor lah, ilmu gue masih kurang gitu kan, gue masih tahu lah jiwa gue masih stuck segini gitu. Tetapi bukan termasuk ngomong jiwa gue stuck ya. Gue tahu kapasitas diri gue sendiri dan untuk sekarang belum saatnya gue untuk bukan berjiwa lebih tepatnya untuk saatnya gue untuk grow up lebih lagi, untuk bikin fokus bisnis lagi. Kita harus punya fokus dulu. Sebuah bisnis fokus dulu apa yang akan kita ciptakan untuk menciptakan sebuah peluang kerja lagi. Peluang bisnis lagi. Itu kan. Jadi entrepreneur yang di luar sana itu kan, gue yakin dia pola pikirnya pun juga seperti itu. Dan tau nggak sih kan gitu, entrepreneur itu ya, yang gue dapat dari banyaknya mentor-mentor gue itu, dia tuh memperhatikan hal-hal kecil loh, Kang. Hal-hal kecilnya contohnya adalah kerapian. Orang yang biasanya itu hidupnya nggak rapi, dalam arti kerapian adalah kebersihan ya, Kang ya. Mejanya aja nih, oh kita lihat mejanya kotor nggak mau dibersihin nih, Kang. Itu bakal susah. Serius, Kang. Budi Hartono nih, gue pernah dengar kabar nih, Budi Hartono itu saat dulu dia masih ngelola, saat ada flip untuk CV, tahu nggak sih? Ya, jatuh dia diambil, ditempatkan di tempatnya kembali. Hal sekecil itulah, Kang, yang bisa buat sekarang Budi Hartono dan itu kan keluarga Hartono ya segede sekarang. Jadi gue belajar, saat lo pengen jadi orang sukses, lo harus tahu sedetail apapun jangan pernah lo remehin. Bangun tepat waktu. Ya kita tahu lah gitu kan, apalagi era modern ya. Era modern itu kita bisa searching di mana-mana. Motivasi quotes itu udah tahu kita di mana aja gitu kan. Nggak kayak zaman gue dulu mungkin ya, yang notabene gue tahu tadi udah dijelasin, gue anak santri nggak tahu dunia digital, tiba-tiba keluar dari pesantren, oh begini ya dunia tuh begini ya gitu kan. Untungnya aja gue bisa ngebawa loh, Kang. Iya. Tahu nggak sih dunia sales itu bener kejam loh, Kang. Tusuk-tusukan pernah loh, Kang, gue, Kang. Maksudnya tusuk-tusukan bukan tusukan fisik loh, Kang, tapi tusukannya adalah ini jualan gue nih, contoh nih, air minum jualan gue nih, udah gue supply ke retail marketnya yang ini atas nama si A, tiba-tiba besoknya dimasukin, dijual langsung, dibawa produk langsung masuk closing gitu, Kang. Itu artinya kan gue udah conding nih sama lu kan kerja gue, besok gue closing di sini nih bro, tiba-tiba dia bawa barang langsung ini dengan trik-triknya dia lain. Disitulah, Kang, kejam banget lah, Kang, asli dia sales. Tapi itulah yang membentuk mentalitas kita. Betul, Kang. Dan tentunya nggak asik juga kalau misalkan kita bukan berarti. Yang penting intinya gini ya, ketika hal itu kan cara-cara kotor ya. Iya. Ibaratnya kalau misalkan kita yang tahu kode etik dalam berbisnis, kode etik dalam jualan, tidak memakai cara-cara yang seperti itu. Apalagi mungkin Mas Riko sebagai anak santri tahu dasar-dasar tentang mana hak kita, mana kewajiban kita. Ya, betul sekali. Nah, apapun cara-cara yang dilakukan yang di luaran sana, dan tentunya saya melihat fenomena-fenomena penipuan sindikat ketika kita kan, gue ini orang susah, buat makan aja ini, ketika gue di jalan, itulah yang mental salah, Kang. Enggak, HP gue dijamret gitu, HP gue dijamret. Nah, otomatis gini loh,
ketika kita melihat sisi gelap kehidupan, Iya. mereka jangan harapkan kita bahwa mereka punya hati nurani. Gitu. Iya. Mereka gak ada hati nuraninya. Oke. Gitu. Gue sih percaya sih gini kan, apapun yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Kita mau nanam dimanapun itu, lu bakal dapat hasilnya pun juga dimanapun itu. Contohnya seperti ini. Kang Obet ngasih seseorang pengemis gitu kan. Dan notabene Kang Obet tahu nih, wah benar-benar membutuhkan. Kang Obet pasti nggak bakal mengharapkan kebaikan dari seorang pengemis tersebut kan. Tapi kebaikan itu akan datang dari manapun untuk Kang Obet. Itu yang gue tanamin kan dari diri gue. Maupun orang jahat sama gue kayak gimana, orang ngomongin gue kayak gimana pun, gue orangnya bodo amat. Kayak penampilan gue cuek, bodo amat, ya terserah gitu kan. Yang penting lu nggak tahu gitu kan. Lu nggak tahu gue sampai sekarang ini kayak ngapain gitu kan. Kalau gue ngurusin orang lain Kang, dan mungkin sama kayak Kang Obet juga. Kang Obet ngurusin orang lain kan, kita ngurusin orang lain, kita nggak bakal bisa maju Kang. Tapi Setuju. ngurusin orang lain apa dulu nih? Tanda kutip nih, harus diperjelas nih. Kalau ibaratnya kayak seperti entrepreneur, kita mau gak mau nih ngurusin orang-orang SDM di bawah kita. Maksudnya betul. diperjelas. Oke. Kita ngomongin orang yang netizen kita, istilah bahasa Intinya, sekarang gitu ya. yang netting sama kita sih gitu kan. Nah. Yang netting sama kita, ya udahlah gue bodo amat gitu kan. Iya. Tapi orang-orang yang percaya sama kita, itulah yang patut kita perjuangkan. Selayaknya pasangan kita. Hidup ini tahu banyak orang yang ingin tahu, sedikit orang yang peduli. Betul Kang. Itu ya. Iya. Itulah, jangan habiskan pikiran kita, kata Bro Riko, terkuras oleh energi-energi negatif Betul. yang tidak memberdayakan diri kita untuk menjadi lebih baik. Iya. Hiduplah dengan apa kata hati nurani kita, apa yang diajarkan oleh kebaikan-kebaikan dari kehidupan kita. Iya, betul Kang. Betul ya? Betul. Seperti itu. Oke Bro Riko, tak terasa nih waktu kita udah cukup banyak juga nih. Aku ingin setiap sesi ini ada gemblengan atau ada motivasi maupun inspirasi yang diberikan. Saya sodorkan sebenarnya Muda Berkarya itu untuk kaula-kaula muda supaya mereka tergugah, Ya. baik secara mindsetnya, secara hatinya. Oke. Sehingga di channel Obet Syam ini kan kita bukan hanya podcast sharing seperti para pengusaha atau orang-orang inspiratif aja, tapi kita ada juga sisi lain kehidupan yang orang-orang di sekitar kita yang kita tidak tahu Oke. apa sih keinginan mereka. Lalu ada yang hidupnya serba keterbatasan baik secara fisik, ada juga yang sudah masa tua, lalu dia harus tetap produktif untuk mencari nafkah. Iya. Itu. Jadi mudah-mudahan channel Obet Syam ini bisa mengedukasi, bisa menginspirasi dan memotivasi khususnya kaula-kaula muda. Tentunya saya sendiri merubah mindset saya dulu dari motivasi yang menjadi pembakar atau menjadi bahan bakar dalam kehidupan saya. Lalu saya memperjuangkannya untuk mencari mentor-mentor maupun para trainer-trainer yang bisa mematahkan kemustahilan, ketidakmungkinan. Karena jujur, ketika kita lahir dari keluarga yang serba keterbatasan, kita untuk bermimpi aja takut, bro. Iya. Boro-boro kita untuk mungkin kita kalau masa kecil cuek-cuek aja. Kita ditanya untuk bercita-cita menjadi apa, kita bisa jawab jadi polisi, jadi tentara, jadi pilot. Tapi ketika kita masuk ke universitas kehidupan yang sesungguhnya berat sekali, bro. Bener gak? Betul. Ya, mungkin silakan Bro Riko, petua apa yang bisa di-share? Ini ibaratnya sharing ya, kita bukan berarti menggurui teman-teman. Tapi apa yang bisa kita berikan buat teman-teman, mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi kehidupan kita. Ya, yang disebutin oleh Kang Obet tadi ya, kita di sini, bahkan saya pribadi, ini adalah kata-kata untuk saya pribadi ya Kang ya. Bahkan untuk teman-teman juga, please jangan diambil negatifnya juga, karena saya sampai sekarang gitu kan, cuma satu,
teruslah untuk berpikir positif di dunia ini, walaupun banyak serangan negatif dimanapun itu. Kalian berpikir positif, hal positif yang akan kalian dapatkan. Kalian berpikir negatif, hal negatif yang akan kalian dapatkan juga. It's mindset namanya. Apa namanya? Mindset. Jadi teruslah berpikiran positif. Ya. Carilah teman atau komunitas yang memberikan Anda sisi terang dalam kehidupan Anda, Ya. sehingga jalan Anda akan lebih cepat, lebih mudah, karena Anda terus dituai atau diberikan mentoring untuk terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, betul sekali. Oke, buat teman-teman yang sedang nonton channel Obed Syam atau yang baru mampir, jangan lupa like, comment, And dan subscribe tentunya. Dengan kalian subscribe, tentunya kalian ikut andil mensupport channel Obed Syam ini. Mudah-mudahan saya bisa memberikan video-video terupdate dan bermanfaat baik buat diri saya sendiri maupun teman-teman yang menonton channel Obed Syam. Amin. Oke, sekian dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.